Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya Ibu Indira Santi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk kepada materi, saya akan membahas dulu tentang pengertian dari trigonometri itu sendiri. Trigonometri berasal dari 3 kata, yaitu tri yang berarti 3, gono berarti sudut, sedangkan metri itu berarti pengukuran. Jadi apabila digabung, trigonometri ini berarti pengukuran untuk 3 buah sudut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khusus pada sudut pada segitiga siku-siku. Untuk itu, silahkan kamu perhatikan baik-baik agar kamu bisa memahaminya dan bisa mengerjakan latihan nantinya. Di sini kita perhatikan ada sebuah gambar segitiga siku-siku. Dan sebelumnya kamu juga sudah tahu bahwa segitiga siku-siku itu terdiri dari 3 buah sisi dan 3 buah sudut. Nah, pada segitiga siku-siku selalu berada 1 buah sudut siku-siku. Di sini kita namakan segitiga siku-siku A, B, C. Dan satu lagi yang perlu Ibu ingatkan, untuk penamaan suatu sudut itu harus penulisannya dalam huruf besar. Tapi kalau untuk sisi, kamu menggunakan huruf kecil. Jadi, untuk penamaan itu tidak bisa sembarang. Kalau kamu ganti ukuran garis ini dengan huruf, maka untuk sisi A yang dinamakan dengan huruf kecil A ini selalu berada di depan sudut A. Sedangkan sisi B selalu berada di depan sudut B dan sisi C selalu berada di depan sudut C. Jadi tidak bisa kamu buat sesuka hati kamu. Nah, sekarang yang satu lagi yang perlu kamu ingat, bahwa hipotenusa atau sisi miring itu selalu berada di depan sudut siku-siku. Jadi seandainya segitiga siku-siku ini nanti dibolak-balik, kamu harus bisa menentukan yang mana yang menjadi sisi miring pada suatu segitiga siku-siku. Oke, sekarang pada pelajaran kali ini, perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari itu ada 6, yaitu perbandingan sinus. Jadi perbandingan trigonometri ada 6 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah sinus atau sin, kosinus atau cos, tangen atau tan, kosekan atau kosek, sekan atau sek, dan kotangen atau kot singkatannya ya. Nah, selanjutnya kamu perhatikan segitiga siku-siku berikut. Kalau kita ambil satu sudut alfa, umpamanya saya contohkan sudut alfa berada di sini pada sudut A. Nah, pembicaraan kita, perbandingan trigonometri yang kita bicarakan kali ini berpusat pada sudut alfa. Maka sisi yang berada di depan sudut alfa ini disebut dengan sisi di depan. Sedangkan sisi samping itu berada di dekat dengan sudut alfa. Sedangkan kita tahu yang menjadi sisi miring selalu berada di depan sudut siku-siku. Ini yang harus kamu tentukan terlebih dahulu. Jadi kalau alfanya berada di sudut B, maka sisi depannya berada di sini. Sedangkan sisi sampingnya berada di yang vertikal ini. Kalau seandainya alfanya berada di sudut B. Sedangkan sisi miring selalu berada di depan sudut siku-siku. Jadi itu yang harus kamu perhatikan.
Nah, bagaimana perbandingan trigonometri yang terjadi? Untuk sin alfa, nah di sini sin alfa kita kan pada sudut A. Maka sinus dari sudut alfa itu adalah sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Jadi sinus dari sudut alfa perbandingan trigonometrinya adalah sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Itu untuk perbandingan sinusnya. Sedangkan kosinus sudut alfa yaitu sisi di samping sudut alfa per sisi miring. Jadi di sini letak sudut alfa, maka sisi di samping sudut alfa berbanding dengan sisi miring. Itu untuk nilai perbandingan kosinus alfa. Sedangkan untuk tan alfa itu sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa. Berbeda dengan sin dan cos tadi, perbandingannya dengan sisi miring. Khusus untuk tangen alfa sama dengan sisi di depan sudut alfa per sisi di samping sudut alfa. Jadi kalau tangen alfa adalah nih, BC per CA. Ya. Untuk kosekan sudut alfa ini merupakan kebalikan dari perbandingan sinus. Kalau sinus tadi sisi di depan sudut alfa per sisi miring, maka kosekannya adalah sisi miring per sisi di depan sudut alfa. Jadi kalau kosekan sudut alfa sama dengan sisi miring dulu, jadi panjang sisi miring dulu berbanding dengan sisi di depan. Kebalikan dari perbandingan sinus. Kalau sekan sudut alfa kebalikan dari nilai perbandingan kosinus. Sisi miring per sisi di samping sudut alfa. Jadi sekan dari sudut alfa adalah sisi miring berbanding dengan sisi di samping sudut alfa. Jadi kebalikan dari cos. Untuk kotangen sama juga kebalikan dari nilai tangen. Kalau tangen sisi di depan alfa per sisi miring, maka kotangennya adalah sisi di depan per sisi di samping, maka kotangennya adalah sisi di samping per sisi di depan. Ya, bisa kamu ingat? Ya, Ibu rasa kamu bisa mengingatnya dengan baik. Nah, kita lihat contoh pertama, diberikan sebuah segitiga siku-siku. Nah, ini yang Ibu bilang tadi bahwa satu segitiga siku-siku tidak selamanya seperti yang tadi bisa diputar-putar. Nah, di sini kita lihat segitiga siku-siku PQR. Di mana sisi miringnya? Nah, sisi miringnya berada pada RQ. Kenapa? Karena sisi miring letaknya selalu berada di depan sudut siku-siku. Maka panjang sisi miringnya adalah 2 cm. Ini 2 cm ya. Sedangkan sisi siku-siku yang pertamanya 1, yang belum diketahui adalah sisi siku-siku PQ-nya. Maka untuk itu, kalau kita mau mencari perbandingan trigono, maka ketiga sisinya harus kita cari dulu nilainya. Apakah segitiga siku-siku ini bisa dicari nilainya? Ya, tentu saja menggunakan rumus Pitagoras. Maka untuk mencari sisi PQ, panjang sisi PQ, maka kita gunakan rumus Pitagoras yang sudah kamu pelajari sebelumnya di SMP. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut Q dan R pada segitiga tersebut. Jadi khusus sinus, kosinus, dan tangen. Nah, seperti Ibu sebutkan tadi, kita cari dulu panjang PQ. Nah, kita lihat panjang PQ apabila kita mencari sisi yang bukan sisi miring, maka rumusnya dikurang. Tapi kalau kita mau mencari ya sisi miring, maka
rumusnya nanti di sini ditambah ya. Nah, sekarang PQ sama dengan akar dari RQ atau akar dari sisi miringnya dikurang dengan sisi siku-siku yang satu diketahui. Jadi PQ adalah akar dari 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi PQ ini didapat dari akar dari 2 dikuadratkan dikurang 1 dikuadratkan. Sehingga kita peroleh PQ sama dengan akar 4 dikurang 1. Maka panjang PQ sama dengan akar 3. Setelah PQ kita temukan panjangnya, baru kita masuk ke rumus sinus. Sin Q, karena kita akan mencari sudut Q, maka sin Q sama dengan nilai perbandingan sinus tadi apa? Sisi di depan sudut Q per sisi miring. Maka ini Q. Mana sisi di depan sudut Q? Adalah 1. 1 per sisi miring mana? Sisi miring selalu berada di depan sudut siku-siku, per 2. Maka sin Q perbandingan sinus Q adalah 1 per 2. Kalau cos, sisi di samping sudut Q per sisi miring. Ini sudut Q, sisi di samping sudut Q adalah yang ini, akar 3 per sisi miring. Maka di sini akar 3 per 2. Sama artinya dengan 1 per 2 akar 3. Sedangkan tangen adalah sisi di depan sudut Q per sisi di samping sudut Q. Sisi di depan sudut Q 1 per sisi di samping sudut Q akar 3. Jadi 1 per akar 3. Karena dia tidak rasional, maka kita kalikan dengan penyebutnya lagi, akar 3 per akar 3. Sehingga hasilnya adalah 1/3 akar 3. Begitu juga dengan sin sudut R. Kalau sin sudut R, maka yang menjadi fokus kamu adalah huruf R-nya ini. Maka kalau nilai sinus adalah sisi depan sudut per sisi miring. Sisi di depan sudut R per sisi miring. Berarti mana sisi di depan sudut R? Yang ini. Panjangnya tadi akar 3 per sisi miring per 2. Jadi akar 3 per 2 sama artinya dengan 1 per 2 akar 3. Kenapa? Karena di depan akar 3 ini ada angka 1. Jadi 1 per 2 akar 3. Untuk cos R adalah sisi di samping sudut R per sisi miring. Mana sudut R ini? Mana sisi yang di sampingnya? Adalah 1. Jangan 2, karena 2 ini adalah sisi miring. Jadi 1 per 2. Untuk tangen sudut R, sisi di depan sudut R per sisi di samping sudut R. Berarti sisi di depan sudut R kan akar 3 per sisi di samping sudut R adalah 1. Jadi akar 3 per 1. Sama dengan akar 3. Bagaimana? Paham? Ya, Ibu rasa tidak sulit. Kemudian untuk menentukan besar sudutnya, perlu kamu ketahui juga sudut-sudut istimewa. Pada sudut-sudut istimewa ini ada tabelnya yang mudah untuk kamu ingat, di mana sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Di sini sudut istimewa itu adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Cara membuat sudut istimewa ini untuk sinus dimulai dari 0, setengah, kemudian setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan untuk cos ditarik dari 1, ambil lagi setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, kemudian setengah, kemudian 0. Terbalik dengan nilai sinus. Sedangkan untuk nilai tangen adalah perbandingan dari sin dibagi cos. Berarti 0 dibagi 1, 0.
setengah dibagi setengah akar 3 jadi 1/3 akar 3. Karena ini dibagi, coret jadi 1/3 akar 3. Sedangkan ini tangen 45 setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1 setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 0, 1 dibagi 0, tak hingga. Begitu seterusnya. Sedangkan kosekan tadi kebalikan dari nilai sinus. Kalau sekan kebalikan dari nilai kosinus. Kotangen juga kebalikan dari nilai tangen. Jadi kalau kita perhatikan yang tadi, di sini nilai sin Q sama dengan setengah, berarti besar sudut Q-nya sinus berapa yang hasilnya setengah. Maka kita lihat tabel tadi, sinus berapa yang nilainya setengah, berarti sin 30. Karena di sini sin 30 nilainya setengah. Untuk cos berapa yang nilainya setengah akar 3, maka cos yang nilainya setengah akar 3 adalah cos 30. Begitu. Jadi sudutnya suatu segitiga bisa kita cari. Kalau di sini sin R sama dengan setengah 1/2 akar 3. Berarti sinus berapa yang nilainya 1/2 akar 3? Kita bisa tentukan sin R 1/2 akar 3 berarti sin 60. Berarti besar sudut R adalah 60. Sin 60 yang nilainya setengah akar 3. Jadi dari perbandingan trigonometri tadi, kita bisa menentukan berapa besar sudut suatu segitiga. Oke, selanjutnya kita lihat contoh. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan banyak contoh yang menggunakan perbandingan trigonometri. Kita lihat di sini ada 2 orang siswa SMK 2 dengan tinggi yang sama 1,5 meter sedang melakukan penghormatan bendera. Siswa pertama berada 10 meter di depan siswa yang kedua. Jika sudut elevasi itu adalah sudut yang kita memandang ke atas. Jika sudut elevasi siswa pertama dan siswa kedua terhadap puncak tiang bendera adalah 60 derajat dan 30 derajat, berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Kita perhatikan ilustrasinya. Nih, ada 2 orang siswa. Disebutkan bahwa tinggi siswa ini sama 1,5 meter. Sedang melakukan penghormatan kepada bendera. Siswa pertama berada 10 meter. Ini siswa pertama berada 10 meter dari siswa yang kedua. Di depan siswa yang kedua. Nah, jika sudut elevasi ini dari mata ke atas, ini disebut dengan sudut elevasi 60 dan 30. Kalau siswa pertama 60 derajat, siswa kedua 30 derajat. Berapakah tinggi tiang? Berarti tiang bendera dari ujung sini sampai ke bawah. Berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Nah, pada ilustrasi ini nampaklah olehmu segitiga siku-siku. Ada 2 buah segitiga siku-siku yang dibentuk oleh orang pertama dan orang kedua. Untuk itu kita menggunakan perbandingan trigonometri adalah tangen. Kenapa? Karena rumus dari perbandingan tangen itu adalah sisi di depan sudut per sisi di dekat sudut. Jadi kita tidak menggunakan sisi miring. Boleh menggunakan sinus, Bu? Boleh. Ya,
Tapi mana yang lebih cepat kamu menjawabnya saja, mana yang memudahkan kita untuk menjawabnya. Jadi kebetulan di sini kita menggunakan tangen. Tangen 60, karena yang diketahui ini sudut 60 untuk orang pertama. Tangen 60 sama dengan D di sini adalah depan, per X. Jadi panjang tiang bendera ke orang yang pertama itu adalah X. Nah, jadi X dikali tan 60 sama dengan depan. Ini dikali X dikali tan 60 sama dengan sisi depan. Maka X kali tan 60 berapa tadi yang sudah kita dapatkan dari sudut istimewa? Tan 60 akar 3. Jadi tan 60 itu adalah akar 3. X dikali akar 3 sama dengan panjang depan. Berarti panjang depan adalah X akar 3. Sekarang untuk tan 30 sama. Tan 30 adalah sisi di depan, DE, per sisi di dekat. Sisi di dekat kan dari sini X ditambah 10. Jadi DE per X tambah 10. Tan 30 nilainya 1/3 akar 3 dari sudut istimewa tadi. 1/3 akar 3 sama dengan, sedangkan panjang DE kita dapatkan X akar 3. Berarti X akar 3 per X tambah 10. Di sini kan, X tambah 10. Maka untuk itu kita tinggal kali silang. Di sini 3 dikali X, 3X, sedangkan 1 dikali X tambah 10 adalah X tambah 10. Kita pindah ruas, X dikurang 3X sama dengan min 10. Maka hasilnya min 2X sama dengan min 10. X diperoleh adalah 5 meter. Jadi nilai X ini adalah 5 meter. Sedangkan dari orang ke-1 dan kedua adalah 10 meter. Maka panjang depan X akar 3 sama dengan depan. Depan sama dengan kita dapatkan X tadi 5. Berarti 5 akar 3. Maka depan sama dengan T. Depan ini sama dengan panjang T. Sehingga T ini kita peroleh 5 akar 3. 5 akar 3. Sehingga tinggi bendera adalah T ditambah dengan 1,5. Berarti 5 akar 3 ditambah 1,5. Itulah tinggi dari tiang bendera. Bagaimana anak-anak? Paham? Iya. Semoga dua contoh ini bisa kamu pahami dengan baik. Masih banyak contoh lain yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dilanjut dengan latihannya ya. Ibu rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang perlu ditanyakan, kamu bisa di chat di kolom komentar.